Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal gamamu biwajihil karim wa ala wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu memuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sedulur sambung rasa, hari ini saya bergentayangan bersilaturahim di salah satu rumah dari saudara kita, sedulur kita, ya. Dan saya ingin mengajak sedulur sambung rasa untuk lebih detail apa maksud dan tujuan sedulur kita ini mengundang saya untuk bersilaturahim di sini, ya. Apakah mungkin rumahnya banyak demitnya atau ada masalah lain atau dan sebagainya, mudah-mudahan. Ininya semua sedulur Samoroso yang ada di Jabodetabek, ya. Di Jabodetabek, jika ada berkaitan dengan rumah atau tempat usaha yang memang ada gangguan gaib, silakan hubungi saya, ya. Ini gratis, jasa gratis, nggak bayar sama sekali. Jabodetabek, ya. Tapi kalau di luar itu mungkin harus ada juga akomodasi seperti tempat tinggal kita di sana. Ya, bisa menghubungi di nomor WA saya. Nomor WA-nya 0813-nya 4 kali 95755. Saya ulangi lagi ya, WA admin 0813-nya 4 kali 95755. Bismillah, mudah-mudahan dengan kedatangan kita Allah berkahi, mudah-mudahan ada ridho Allah, ya, karena kita ikhtiar. Manusia semua diwajibkan untuk ikhtiar. Dan yang terakhir, sesuai anjuran Rasulullah, ketika kita punya masalah kita muhasabah diri. Siapa tahu kita ada salah. Nah, di sini kita sama-sama bermuhasabah nanti sedulur sabung rasa. Ya, tapi sebelumnya saya ingin menyapa sedulur sabung rasa dulu ini biar semangat. Mental kaya, teko kabeh. Wujud, komentar dulu wujud. Saya doakan yang sudah komentar wujud, yang banyak utangnya secepatnya lunas, amin. Yang belum dapat momongan secepatnya mendapatkan momongan, amin. Yang belum dapat jodoh secepatnya dapat jodoh, amin. Yang belum dapat pekerjaan mendapatkan pekerjaan yang penuh keberkahan, amin. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, sehat, amin. Alhamdulillah. Ya, kita langsung dengan saudara kita, seluruh kita, ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, sehat, Bu, sehat ya. Alhamdulillah. Dengan abang siapa nih? Daniel. Bang Daniel. Alhamdulillah. Dan dengan mertua ya. Iya. Oke. Alhamdulillah. Ini Bang Daniel. Bang Daniel info dari mana tentang saya? Dari TikTok kah atau dari YouTube kah? YouTube. Oh, dari YouTube ya. Saya salah satu penggemarnya. Sudah lama ikut. Ya ada sekitar setahunan lah. Udah lama, alhamdulillah. Oke. Oke, Bang Daniel. Apa ini tujuannya apa ini? Jadi kalau tujuan kan yang terakhir tuh yang streaming Samburoso terakhir kan tentang gangguan rumah ya. Nah, itu tujuan terakhir katanya paling berat di rumah.
Iya betul. Nah ini saya di rumah ini merasa yaitu ya banyak, ya kalau malam banyak ada yang bangunin, kadang ada yang nyekek saya lagi tidur. Sampainya kayak gitu? Iya. Sebelum banget ini demitnya ini. Iya. Sampai Bang Daniel sampai merasa dicekik? Iya. Seluruh rumah atau Bang Daniel aja nih yang dicekik? Saya, tapi mulai sekarang itu juga agak terganggu. Agak terganggu? Iya. Oke, siap. Nah ini istri saya. Oh, istrinya Bang Daniel. Oke, siap. Stop dulu. Jadi sering dicekik ya sama demitnya. Itu setiap malam kira-kira jam berapa? Jam 12 ke atas atau habis ba'da isya mungkin? Nah itu kan saya suka ngantuk jam 8 ya pada isya. Terus kayak dibangun mau batuk, kayak berasa sesuatu di leher gitu. Oke. Akhirnya bangun jam 10, nggak bisa tidur. Saya mulai cari apa ya. Ngeri banget. Sampai dicekik. Saya nggak ketemu, baru tidur lagi sekitar jam 12 gitu. Bangun lagi. Ini beberapa hari belakangan ini. Bang Daniel, kalau boleh tahu nih Bang Daniel, sudah berapa lama ini kejadian ini kira-kira? Saya kejadian ini sebenarnya yang saya rasakan itu sudah cukup lama semenjak nikah. Malah sempat saya kayak nggak napas. Jadi jalur sebelah kanan ini kayak nggak bisa napas, sebelah kanan aja. Sudah lama kira-kira ada setahun lebih atau? Oh, udah lebih dari setahun? Iya, dari 2008. Waktu demitnya mulai nyekik itu sudah lama juga? Atau baru-baru? Oh, baru-baru. Maksudnya mulai nyerang fisik nih? Ya, karena kan saya juga waktu itu sebelumnya kan masih pakai penjaga dari penjaga dari ilmu yang di Kuningan dulu. Jadi itu ilmu pengobatan. Oke, siap. Mungkin agak kejawen dia pakai bahasa Jawa. Mantra aja. Oke. Ada mantra. Maksudnya penjaga itu ada khodam gitu. Oke, siap. Terus? Nah, itu nggak sempat kecekek. Saya akhirnya melakukan pembersihan katanya. Beberapa hari terakhir sebelum pembersihan, saya memang kayak merasa dicekek, Sam. Saya kan sering melakukan ekspedisi beberapa ke tempat-tempat angker. Nah, itu. Explore ya. Daerah sini aja, Ki. Siap. Oh, ini banyak tempat angker sini. Yang saya tangkap begitu sama ada indigonya juga. Oke, siap. Jadi kan muncul sendiri, terus sama tempat-tempat jualan ya kira-kira mengandung sesuatu yang aneh lah. Ada yang ngasih sesuatu di jualannya. Nah, saya gitu nggak berapa lama sama indigo ini, setahunan jalan sama indigo, kok makin lama makin menurun badan saya ini. Sama indigo ini dia ngelihat katanya sih sosok putih, tapi setelah di cek, oh dia nggak bisa bedain sosok putih sama sosok hitam. Ternyata yang masuk dikirim dia ke sini sosok hitam semua. Katanya indigo itu? Bukan, indigonya malah nggak tahu, Pi. Dia taunya sosok putih. Tapi saya nanya sama yang bisa juga dari pihak lain itu, enggak, itu bukan. Dia nggak bisa bedain katanya. Dia menyerupai, cuman dilihat kulitnya aja katanya, sampai ke dalam. Oke. Maksudnya makhluk yang ganggu di sini tuh? Iya. Oke. Sampean sendiri sudah pernah dilihatin belum? Saya jujur. Sebenarnya kalau saya kan dari kecil merasa gini. Saya kayak merasa baca sesuatu amalan. Nah, itu langsung kayak badan saya sakit semuanya. Salah baca. Dari kecil. Dan memang kondisi rumah itu kakek itu kan kejauhan. Saya waktu kecil ngelihat ada sesuatu yang dikasih makan itu kopi sama rokok. Nenek juga sekarang lagi gitu, masih hidup, sudah berusia tahun, masih hidup. Nah, jadi seperti ngasih sesajen gitu? Ngasih sesajen. Nah itu. Nah, setelah itu terus-terusan begini sampai gede banyak, tapi nggak pernah ditongolin. Saya cuma ngerasa ada yang nabrak doang, bus kayak masuk, terus sering sakit. Waktu itu sakit perut berapa tahun,
alhamdulillah sembuh setelah dari guru kuningan itu yang ngajarin, sembuh udah nggak sakit lagi. Berapa tahun tuh pasti mules. Nah, itu habis itu ya nggak berhenti. Yang terakhir ini kayak udah sampai sini, udah sampai nyekeknya, kayak udah sampai sesuatu itu energi udah sampai leher sini, tenggorokan. Nah itu saya udah mau minta tolong sama siapa, udah saya pasrah selawatan terus, alhamdulillah hilang. Itu yang terakhir udah lemas. Yang pas jalan sama Indigo itu mungkin dia, jadi saya kayak dikasih minuman goib gitu sama Indigo itu, katanya nih baik untuk kesehatan. Oh ramuannya hancur begini, bilang. Saya ngeliatnya sekilas doang. Kayak apa itu, ini racun apa, tapi mah nggak berbekas gitu gitu. Sering tuh dikasih minum sama dia. Dia bilang ini karena kan saya ada keturunan dari ini Prabu Siliwangi, dari jalur bapak gitu. Dari jalur bapak. Nah itu ngakunya begitu ke seorang Indigo itu. Siapa yang ngaku? Sosok itu makhluk astral mengatakan sampean keturunan dari Prabu Siliwangi. Makhluk astral itu. Iya, enggak, itu maksudnya Indigo itu mediumisasi atau gimana? Enggak, dia secara sadar ngelihat sosok di sampingnya gitu. Berarti Indigo itu ngomong sampean itu ada yang mengatakan bahwa sampean itu turunan Prabu Siliwangi gitu ya? Sebenarnya saya memang dari om saya udah ngomong sebelumnya, tapi dia ngaku datang dari utusan sana katanya, sosok itu. Ngaku ke Indigo itu, ngaku bilang bahwa dia utusan dari sana. Oke. Siap. Oke, lanjut lagi. Terus jadi permasalahannya ini apa di rumah ini? Yang dirasakan apa, dengan gangguan seperti itu? Nah, ini di rumah ibu nggak berhenti-hentinya nangis. Jadi apa yang dirasain kosong udah pasti, nangis terus ya kalang kabut. Paling banyak sih ibu, kalau kami enggak, paling anak saya waktu itu kan pernah ditinggal mau kerja nih. Nah ibu keluar rumah dalam keadaan kosong, yang laki-laki. Nah yang laki-laki ini punya kekuatan juga dia bisa ngeliat juga, bisa berantem juga melawan sosok itu yang ada. Nah itu dia mungkin banyak kaget, nggak ada orang, ditongolin sosok itu, kemungkinan pocong. Kemungkinan kalau yang saya rasakan ketakutan, loncat akhirnya dari sini ke bawah. Qadarullah memang dalam keadaan pingsan, tapi kan kita panik pada pulang akhirnya. Nggak kenapa-napa, alhamdulillah. Jatuh keadaan pingsan, lecet-lecet juga. Akhirnya hilang lecetnya, nggak berbekas juga alhamdulillah. Cuma keadaan pingsan itu dari bawah. Pocong ya? Kemungkinan besar kalau yang saya rasakan tuh. Di mana, di atas atau di di bawah? atas. Di atas tuh. Kemungkinan besar. Ya itu secara visual batin lah. Kita nggak bisa menyalahkan kalau seandainya yang saya lihat beda lagi, nggak menyalahkan. Yang penting itu adalah jin, itulah. Ya jin itu ada yang fasik, ada yang baik. Ya jin itu ada yang negatif, ada yang baik. Sekarang sama tanya sama ibu, kenapa Bu nangis? Ibu perasaannya kosong, hampa, suka kalang kabut. Ya, terus? Terus kalau baca Quran itu kayak nggak baca gitu. Baca Quran tiap hari, tapi kayak baca koran. Nikmatnya itu yang nggak ada. Nikmat membaca Al-Quran itu nggak ada. Bukan Quran aja, sholat juga begitu. Sehari-hari ini badan hampa. Kata orang sedekah di masjid, kan udah berusaha kemana-mana, dia bilang sedekah tiap subuh, ya udah dilakuin. Cuman ya begitulah. Hampa, kalau hampa itu nggak kuat, ya kita ngaji, saya baca Quran, bukan Quran tapi saya baca Quran. Nangis, kita kalau udah datang kelimpungan itu, kalau datang kelimpungan pengennya manis saja. Ibu, saya ngeliat ini ada sesuatu pikiran yang mengganjal di pikirannya, belum bisa diikhlaskan. Saya ngeliat di masa lalunya ada sesuatu permasalahan yang belum bisa dilepas dan diikhlaskan, yang mengganjal dalam pikiran itu. Itu harus dilepas, diikhlaskan. Ini sebagai muhasabah aja. Muhasabah aja ya. Semua itu sudah terencana, semua itu sudah jadi jalannya Allah.
Ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, kita tinggal mensyukuri, diikhlaskan aja yang sudah terjadi. Gitu. Perasaan sih Kira-kira apa? apa ya kira-kira ya? Perasaan saya sih ada saudara numpang sana, kan ada yang kecil sana numpang dari 17 tahun numpang. Iya, ada omongan saudara di kampung gini gitu. Ya kata saya sih numpangnya sih ikhlas. Ngapain kita kalau sampai 17 tahun nggak ikhlas? Nah, mungkin dengar omongan begitu jadi ganjalan kali ya, nggak tahu juga. Bisa jadi. Jadi kesel gitu. Karena alam bawah sadar itu tanpa kita sadari bisa mensabotase pikiran kita tanpa kita sadari. Bayangin aja udah 17 tahun. Nah, ditolongin. Kita masih kurang juga, masih di ya namanya kita manusia biasa. Barangkali ya kita juga nggak suudon ya di situ ya, nggak suudon ya. Intinya gini Bu, gini. Kedatangan saya di sini kita mencari jalan keluar, ya, solusi. Jalan keluarnya itu hakikatnya jalan keluarnya ada di dalam, bukan di luar, di dalam. Artinya apa? Pembenahan diri. Saya mau tanya dulu. Ya, silakan. Saya baru kena ini, baru kena 15 tahun udah ya. Belum ya, 10 tahun udah berobat ke Bekasi, dia ke kiai ulama besar, tidur di sana selama sebulan, tidur di sana. Itu kalau malam dimandiin sama dia, terus itu tahajud selama sebulan itu. Tapi ya belum sembuh gitu, kepengen pulang, kangen sama cucu, kangen sama anak. Terus kata Pak Kiai itu, kalau nggak balik lagi kamu nggak sembuh, takutnya. Nah, saya takutnya itu aja sih. Itulah bisa menjadi bahan masalah, itu menjadi masalah, masalah juga bisa. Karena apa? Sugesti atau kata-kata kiai tadi itu masuk di bawah sadar kita, ya kan? Iya. Nah, akhirnya rasanya bingung, ibu bingung. Gimana ini kalau saya nggak kembali juga nggak sembuh, kan gitu Bu. Makanya saya bilang ini muhasabah ya, tapi kita nggak sudo, ya nggak sudo. Ini sebagai ladang kita introspeksi diri, ya. Saya nggak menyarankan kayaknya nggak. Yang jelas gini, itu bagus. Ibu sudah melakukan sesuatu yang bagus, ini pengakuan. Allah itu hanya minta gitu aja kok. Kita mengakui apapun yang terjadi, mungkin saya punya diingat, oh ya. Setelah itu udah wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahum min qabli ayyakumul azabu summa la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, kembali ke Allah dan berpasrah dirilah. Pasrah sama Allah sebelum azab menimpamu dan kamu tidak lagi bisa ditolong. Nah, kalau azab sakit sampai mati, susah sampai mati, Bang. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Nah, berarti sekarang Ibu ikhlas pasrah. Saya kasih ritual khusus Bu, buat Ibu. Insya Allah ini jadi obat. Insya Allah. Nanti saya bantu untuk air putih, siapkan air putih nasi gelas saya bantu. Nanti aja. Yang penting nanti saya bantu untuk keluar sholawat. Ya rumahnya juga kita sholawat ini semuanya. Saya cek semuanya nanti insya Allah. Saya udah 10 tahun begini Ki. Jadi kita juga mau ke sana meminta maaf. Udah nggak tahu tempatnya. Dia di Bekasi. Ya bagaimana kita mau ke sana, udah nggak tahu tempatnya, udah 10 tahun. Udah abaikan Bu, yang memberikan kesembuhan itu Allah. Manusia itu sebagai perantara. Ini pun saya datang, belum jaminan ini masalah selesai. Belum tentu, karena kita syariatnya, hakikatnya ke Allah. Kalau Allah memberi ridho bersih. Jangan terus Ibu, Abang juga berpikir, wah Kisambung Rasul nggak manjur. Lah, emang saya Tuhan kedua? Bukan, kita ikhtiar di sini. Ya, kita syariat di sini, semua kembali ke Allah. Ya, tinggal kita meyakini aja. Puasa Allah. Insya Allah pun fayakunnya ada. Ya, saya bantu. Ya, saya datang jauh-jauh dari Gunung Sindur ke sini Bu, ikhlas karena Allah. Ya, karena Abang, Ibu saya anggap saudara saya. Ya, dan apapun selama Kisambung Rasul masih hidup, saya akan bantu sampai selesai. Ya, saya bantu sampai selesai karena Allah. Nah, Ibu nanti tugasnya nanti sholat tobat setiap mau tidur malam. Setiap mau tidur malam sholat tobat 2 rakaat. Ini harus diistiqomahkan. Ya, baca setelah sholat tobat baca istighfar semampunya, sholawat semampunya. Amalannya cuma itu, gak usah banyak-banyak. Setelah baca sholawat, minta ampunan sama Allah, doanya hanya minta ampunan ya. Selebihnya bebas. Tapi saran saya doa minta ampunan aja. Setelah itu baru tidur. Jangan ada aktivitas lain. Nah, karena sholat tobat itu adalah obat segala macam penyakit dan masalah. Ini satu lagi Ki. Masa kita namanya baca Quran tidak sampai pagi, apa itu Ki?
sampai putih begini. Quran itu kan kadang saking apanya, saking kepengen dijabah doanya sama Allah. Ya pintar sih nggak pintar, cuman bisa bacanya doang. 10 hari tamat itu. Daripada ngapain 10 hari sekarang seminggu tamat Ki. Duduk aja begini daripada kemana-mana baca Quran. Ya sebisa-bisanya doang. Ya. Baca Al-Quran itu Bu, bukan hanya membaca, kita harus mengkaji juga. Jadi bukan hanya kita baca, tapi artinya kita artikan, kita aplikasikan. Di Al-Quran itu kita harus berbaur dengan tetangga, ya, kita harus bermanfaat untuk orang lain juga dalam isi Al-Quran. Jadi kalau kita cuma bekerja ibadah aja, nggak ada manfaat untuk orang lain, percuma. Jadi tetap ibu harus ke keluarga, atau keluar ke tetangga, ya minimal menyapa, atau mungkin ada tetangga yang butuh dibantu. Nah, itu makanya orang itu sering kurang paham ikro, bacalah, tapi hanya baca doang, tapi artinya nggak diaplikasikan. Seperti itu. Ya, insya Allah Ki, kalau pergi ngaji, pergi setiap hari Ki, namanya hari Senin, Selasa, pergi tiap hari. Cuma hampanya itu. Ya, karena hampa tadi mungkin ada masalah tadi. Quran ya, insya Allah seperti Quran dibaca kayak Quran. Ya. Nikmatnya itu yang hilang Ki. Siap. Bismillah. Rasa nikmatnya itu. Ya. Kata orang sedekah, alhamdulillah biar perak sedekah tiap subuh. Ya. Berapa banyak sih. Bismillah. Insya Allah sembuh Bu, insya Allah ya. Lidah aja baal Ki, rasanya Ki tebel, baal perih. Kalau udah banyak-banyak baca Quran lidah baal perih. Baik. Oke. Sampai putih. Iya. Nanti kita bantu ya. Bismillah. Intinya Ibu ikhlas pasrah. Amin. Ya. Jangan banyak pikir apa-apa, dinikmatin aja. Nangis Ki, kalau udah rasanya kayak apa. Iya. Bebaskan pikirannya Bu, ya, prasangka yang baik sama Allah, ya. Ada sesuatu yang lain sih. Nanti kalau minum air doa saya ada reaksi, ya berarti ada. Saya nggak mau langsung menjudge, oh ini ada, ini enggak. Saya sering kali bilang minum air ini, kalau ada reaksi biar nggak ada dusta di antara kita, silakan diminum, dicoba. Kalau memang ini ada reaksi ketika minum, badan terasa apa gimana, pokoknya ada reaksi yang nggak baik, ya udah, ada gangguan berarti. Kalau nggak ada ya tidak ada masalah. Makanya saya tuh nggak suka orang-orang itu kalau belum ngomong, oh ya Bu, sampai ada jin nempel, nggak boleh. Harus dibuktikan dulu dasarnya apa bilang seperti itu. Itu. Ya, insya Allah santai aja Bu. Insya Allah. Semua ini sudah jadi kehendaknya Allah. Kita diridhoi. Ya, Ibu yang sabar ya. Datangnya Kisah Muroso doakan membawa keberkahan. Ya, karena kita mensatukan silaturahim, menjatuhkan jadi keluarga. Melalui YouTube jadi keluarga, kan gitu. Bagaimana enggak Ki? Udah 71, sedikit lagi. Masya Allah. Paling berapa hari lagi umur ini Ki? Apa enggak takut Ki badannya? Udah 71 umurnya nih. Bagus Bu. Bagus Ibu. Katanya Rasulullah di bawah hadisnya yang dibawa oleh Ibnu Majah, manusia yang paling cerdas itu adalah manusia yang mengingat akan datangnya kematian dan mempersiapkan kematian itu sendiri. Nah, Ibu sudah mempersiapkan. Insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya ya. Amin. Jadikan usia yang berkah panjang. Amin. Ya. Sabar Bu. Oke. Bu sabar. Nanti disiapkan air bersatu gelas ya. Terus Bang ada ini. Ada satu botol aqua enggak? Nanti buat saya ruat di sini. Saya bantu ya. Mbak izin ya. Iya. Bismillah. Ya. Oh, ini kamar Ibu. Nenek ya. Oh, siap. Dilihat enggak tahu. Oke, siap. Di depan ya. Iya, memang orang tua harus depan. Tuh. Saya juga di sini ada sosok. Oke, siap. Set. Ini kamar siapa ini? Ini sebenarnya ruangan ya kayak tempat penyimpanan sih. Oke, siap. Gudang ya. Oke, ayo lanjut. Ya. Lanjut. Bismillah. Berarti ini dapur ya. Oke, bismillah. Assalamualaikum. Ini atas ini tempat apa? Nah, itu jemuran gitu. Oh, jemuran. Oke. Terus? Saya sering ada merasa sosok di sini. Di internet sini ada yang kayaknya. Oke. Seringnya ya saya tidur aktivitas. Kenapa saya tidur sama istri itu sering suruh dikeluarin gitu?
Di mana? Di sini. Ini kamar sampean ya? Iya berdua. Ya saya keluar di sini tidur. Sama 12. istri. Istri di dalam. Oh, sampean yang disuruh keluar. Iya. Sama demitnya gitu. Merasa seperti disuruh keluar yang demit. Iya, Oke, siap. Oke. Dan ini yang belakang kamar? Ini kosong sih sebenarnya untuk anak-anak, anaknya kalau lagi di pesantren. Oke, Ini siap. dipakai. Atau ini Oke, siap. balkon. Oh, balkon ya. Oke. Ini tempat apa ini? Ini akuarium kosong dulu, Akuarium abang kosong. ipar pakai buat ikan. Kosong. Ini harus dibersihkan ini biar nggak jadi sarang. Karena demit itu seneng dengan tempat-tempat kotor, Mas. Iya. Ya, ini sebenarnya sebagai sarang jadinya, Mas. Banyak yang kotor banget ini. Jadi nggak salah. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Itu tugas sampai depan itu harus dibersihkan. Ya. Tempat-tempat yang lembab nih, seperti atas ini, Masya Allah. Ya, ini tempat sarang jadinya. Kira. Tempat panas juga di sini. Ya saya suka ngerasa ada perubahan suhu kalau lagi jalan. Iya. Perubahan suhu, panas, kadang enggak. Ini menghilang semua ini. Kabur lah. Iya, mesti seperti itu. Makanya saya bingung kalau saya ngerjain rumahnya seperti itu. Nggak apa-apa, kita coba dengan bagar sholawat. Kita baca sholawat. Mudah-mudahan di sholawat ini mengitari semua rumah ini ya. Tapi ini harus dijaga dengan kebersihannya, Mas ya. Iya. Terus ya minimal dirapikan ya seperti ini. Karena demit itu suka sekali dengan kotor-kotor lembab-lembab. Wah, berantakan sama seneng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari samping juga nyebrang. Kosong juga nih, rumah kosong. Udah cukup lama tahunan. Siap. Ya. Di mana sebelah? Oh, kosong sebelah. Wah, ya bisa jadi. Oke. Saya pernah nangkep main indigo sih. Main indigo mengingatnya jelas. Ular kelabang gitu. Ya sih memang ular kelabang. Oke, siap. Oke, nanti boleh nggak saya izin saya ruat di sini ya? Iya, silakan. Saya ritual dulu untuk air doanya di bawah. Ya, baru nanti kita mulai. Pak, saya izin saya ruat ya. Saya sholawat, kita sholawat sama-sama ya. Mudah-mudahan di atas ini setelah kita sholawatin mudah-mudahan dibebaskan dari energi negatif. Amin. Ya, nanti Bapak ikut ya, kita ruat. Ini depan ini kamar jenengan. Ya, kalau belakang ini kosong memang. Kosong. Apa dulu kamarnya anak? Anak. Bukan anak ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahu Akbar. Oke. Ditepak ya nanti dirapikan semuanya. Ya, ini efek-efek dari
demit itu seperti ini. Biasanya dia suka. Ini lampu bisa nyala nggak, Pak? Nyala. Coba dinyalakan, Pak. Nah, alhamdulillah lebih terang ya. Tapi kalau malam memang dinyalakan atau dimatiin? Dimatiin. Kalau malam dimatiin karena Dimatiin. suka di sini. Sikat di dalam ya. Oh. Oke. Jadi itu ya. Oke, siap. Apa ada efeknya kalau matinya di sini? Pasti. Oh. Harusnya terang. Oh, Ya, biasanya. kalau di kamar mungkin kalau malam dimatiin nggak apa-apa, tapi di luar ini harusnya nyala. Oh, gitu. Ya, begitu. Ini merasakan energi negatif saya, Pak. Sesuatu. Saya boleh deteksi ya, Pak? Izin ya, Ya. Pak. Saya deteksi ya. Silakan, Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh goib, jagat, kau kabeh, wujud. Kita coba deteksi energinya ya. Ini foto siapa, Pak? Itu anak sama istri. Ini ada sesuatu nih di foto ini, Pak. Apa tuh, Pak? Kadang saya merasakan energi negatif di foto ini. Ini udah lama foto ini ditempel di sini. Sudah. Saya boleh ambil fotonya? Boleh? Saya angkat, boleh? Aja. Ya. Ya, boleh. Nggak apa-apa kan? Ya, nggak apa-apa. Deketin, Pak. Bismillah. Atau kita balik aja lah. Takutnya di balik sini ada sesuatu ya. Wah, ini nih. Ini, Pak. Pak, itu, Cik. Ini. Nah. Ini ya. Ini kayak buntelan rambut ya. Ini masa rambut perempuan atau istri masa diundang-undang dimasukkan sini kan nggak mungkin ya. Ini ya. Ini membawa energi negatif nih, bahaya nih, Pak. Ini aneh banget. Ini bisa masuk perut juga, Pak. Jangan salah. Kadang itu ada orang yang bermutah keluar rambut seperti ini. Ini masih Kiriman juga bisa seperti rambut. wallahu alam bisawab lah. Wallahu alam bisawab ya. Tapi kita positif thinking aja lah. Positif thinking aja. Ini harus dibakar ya. Ya, jadi hati-hati, Pak. Ya, setelah kita rawat tadi insya Allah apapun yang tertanam atau apa itu biasanya insya Allah muncul, Pak. Insya Allah ya. Tapi kembali lagi yang seperti ini nggak usah difokuskan di sini. Yang penting tadi ada edukasi yang perlu dipahami sama Rasul. Ya, Pak ya. Ya. Oke, pesan saya satu, selalu berpikir, berucap dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidupmu dan keluargamu. Selalu berpikir yang baik-baik karena Allah sebagaimana prasangkaan hambanya padanya. Selalu berucap yang baik karena ucapan itu adalah doa. Selalu berperilaku yang baik. Rubah perilakumu jika hidupmu ingin berubah karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum jika kaum tersebut tidak mau merubahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, nalikan sukmamu. Koh kabeh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.